Pagi ini, di BPR Training Center, Appiano Gentile, pelatih Christian Cifu memimpin sesi latihan intensif yang diikuti oleh seluruh skuad, termasuk Davide Fratesi. Fratesi, yang kemarin berlatih sendirian di Pinetina saat tim libur, berupaya keras untuk mencapai kondisi fisik terbaiknya secepat mungkin. Menurut laporan dari Sky Sport, Cifu akan memiliki banyak pilihan untuk menyusun tim inti saat menghadapi Udinese pada Minggu malam nanti. Skuadnya akan kembali diperkuat oleh Hakan Calhanoglu, yang absen pada laga pembuka melawan Torino karena skorsing. Dengan kembalinya pemain-pemain kunci dan kondisi skuad yang lengkap, Cifu kini memiliki keuntungan untuk memilih 11 pemain terbaiknya. Newcastle United mencoba melakukan manuver kejutan di akhir bursa transfer. Menurut laporan dari Fox Sports Argentina, Newcastle telah menghubungi agen Lautaro Martinez untuk menjajaki kemungkinan transfer sang pemain ke Inggris. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Kontak antara kedua belah pihak bahkan tidak pernah terjadi karena sang agen tidak menjawab panggilan telepon dari perwakilan Newcastle. Sikap ini menjadi isyarat tegas bahwa Lautaro Martinez tidak memiliki niat sedikit pun untuk meninggalkan Inter Milan. Sisi lain yang kurang menyenangkan dari bursa transfer Inter Milan kali ini adalah kesulitan untuk melepas pemain, khususnya Palacios dan Taremi. Seperti yang dilansir oleh Gazzetta dello Sport, kesepakatan untuk Palacios sebenarnya sudah di depan mata. Inter sudah mencapai kesepakatan dengan klub Brasil, Santos, untuk skema pinjaman dengan opsi pembelian senilai 10 juta euro, plus 30% dari keuntungan penjualan di masa depan. Namun, Palacios tiba-tiba berubah pikiran. Bahkan, telepon dari pelatih Santos, Juan Pablo Vojvoda, dan bahkan dari bintang ikonik Santos, Neymar, tidak mampu mengubah keputusannya. Ini menjadi klub keempat yang gagal ia tuju setelah sebelumnya ada kontak dengan Basel, Rayo Vallecano, dan Eintracht. Dengan kondisi ini, ada kemungkinan Palacios akan tetap tinggal di Inter. Sementara itu, untuk penyerang asal Iran, Taremi, proses kepindahannya juga masih berjalan lambat. Selain ketertarikan dari PSV dan Panathinaikos, kini ada nama baru, yaitu Olympiakos. Akankah ini menjadi klub yang tepat bagi Taremi? Kita tunggu saja kelanjutannya. Marcus Thuram telah kembali. Setelah liburan 6 bulan, seperti yang dikatakan oleh Bastoni, pemain asal Prancis ini kembali ke performa terbaiknya pada laga debut Inter di musim baru. Ia tidak hanya mencetak 2 gol, tetapi juga menunjukkan kualitasnya secara keseluruhan, sebagaimana yang disorot oleh Gazzetta dello Sport. Dalam era baru Inter di bawah asuhan pelatih Christian Cifu, Thuram memasuki musim dengan status yang tidak mudah. Banyak keraguan muncul selama musim panas, terutama setelah penampilan buruk di Charlotte. Pertanyaannya, apakah ia masih akan memiliki chemistry yang sama dengan Lautaro Martinez? Apakah persaingan di lini depan akan memicunya? Jawaban dari penyerang Nerazzurri itu sangat sempurna. Akhirnya ia menemukan kembali sinarnya, setelah melewati paruh pertama tahun 2025 yang ingin dilupakan. Penampilannya kala itu hanya dihiasi beberapa momen bagus, seperti gol melawan Feyenoord dan gol ke gawang Barcelona. 72.000 penonton di San Siro mengagumi penyerang yang sempurna dalam pergerakan, kembali bertekad di depan gawang, dan berada dalam kondisi fisik prima, tulislah Gazzetta dello Sport. Cara bermain Inter yang baru, yang lebih mengutamakan serangan langsung dan umpan ke ruang kosong, ditambah dengan sikap Lautaro yang tidak egois di depan, serta pemahaman yang sudah terjalin baik dengan Suchik, membuat segalanya menjadi lengkap. Semua ini menjadi pertanda bahwa babak ketiga Thuram di Inter bisa jadi yang terbaik dari semuanya. Menurut laporan dari Tuttosport, aktivitas transfer masuk Inter Milan untuk musim panas ini dianggap sudah selesai, kecuali jika ada kesempatan istimewa untuk posisi penyerang atau bek. Secara khusus, rencana investasi untuk meregenerasi lini pertahanan dengan pemain muda yang akan menjadi pelapis bagi bek senior seperti Francesco Acerbi dan Stefan de Vrij akan ditunda hingga Januari. Dalam beberapa hari terakhir, manajemen klub telah mengevaluasi profil beberapa pemain muda seperti Akcicek dari Fenerbahce dan Chiarodia dari Borussia Mönchengladbach. Namun, mereka memutuskan untuk mencari sosok yang lebih matang, namun tetap muda, dengan lebih tenang dan cermat di bursa transfer musim dingin mendatang. Bagi pelatih Christian Cifu, kemenangan telak 5-0 bukan satu-satunya alasan untuk tersenyum. Kegembiraan juga datang dari papan skor, di mana nama Thuram,
Lautaro, dan Boni tercatat sebagai pencetak gol, yang berarti semua penyerang yang tersedia, mengingat Esposito sedang diskors, berhasil mencetak gol. Hal ini sangat kontras dengan masalah besar yang dihadapi Inter musim lalu. Saat itu, Simone Inzaghi sering terpaksa memainkan duet tula bahkan dalam kondisi yang kurang prima, karena kontribusi nyaris nihil dari Korea, Arnautovic, dan Taremi. Tahun ini harapan terasa berbeda, tulis Corriere dello Sport. Keduanya, Thuram dan Lautaro, terlihat sudah berada di level fisik yang baik dan memiliki motivasi yang tepat untuk melupakan kekecewaan beberapa bulan terakhir dan suasana berat yang harus mereka hadapi di ruang ganti. Bantuan penting juga datang dari para pemain baru yang didatangkan untuk meningkatkan kualitas lini depan. Gol debut Boni adalah sinyal yang sangat menjanjikan. Pemain asal Prancis itu membawa kualitas dan dinamisme, yang bila digabungkan dengan kekuatan fisik dan determinasi Pio Esposito, menjadi senjata berharga yang secara signifikan menambah daya gedor serangan Inter. Sebagai perbandingan, musim lalu, gol pertama dari para penyerang cadangan baru muncul pada bulan Oktober, tepatnya di pertandingan ke-8. Saat itu, Taremi dan Arnautovic sama-sama mencetak gol, sementara gol pertama dari Korea baru datang pada 23 November saat melawan Verona. Meskipun Inter gagal mendapatkan Lookman yang dianggap sebagai ceri di atas kue, Cifu kini memiliki pemain-pemain yang bisa menciptakan efek ganda, kemampuan untuk mengelola energi pemain utama dan persaingan internal yang lebih sehat. Ini akan memaksa semua pemain untuk terus meningkatkan standar mereka. Media olahraga Prancis, L'Equipe, bertanya-tanya apakah Benjamin Pavard bisa menjadi lebih dari sekadar rencana B bagi Olympique Marseille di akhir bursa transfer ini. Marseille, yang menghadapi hambatan dalam negosiasi untuk merekrut Joel Ordonez dari klub Brugge, kini dikabarkan mengarahkan pandangannya pada bek Inter Milan tersebut. Rekam jejak Pavard sangat menarik bagi manajemen Marseille, dan staf pelatih di bawah Roberto De Zerbi juga sedang mempelajari permainannya dengan seksama. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun hubungan antar kedua klub cukup baik, saat ini belum ada hal konkret. Pavard dikenal sebagai pemain dengan nilai transfer dan gaji yang sangat tinggi, sehingga membuat kepindahannya menjadi tantangan tersendiri bagi Marseille. Menurut laporan Corriere della Sera, Inter dan Milan tengah berupaya keras untuk menyelesaikan penjualan San Siro dan area sekitarnya sebelum 30 September. Batas waktu ini penting agar kerja keras mereka dengan pemerintah kota Milan tidak sia-sia, dan yang lebih krusial, untuk menghindari tanggal 10 November, saat diberlakukannya pembatasan renovasi pada tribun kedua stadion. Keinginan kedua klub ini dikonfirmasi oleh wali kota Milan, Beppe Sala. Namun, dia juga menyadari bahwa proses persetujuan di Dewan Kota akan berjalan tegang. Ketidakpastian mengenai harga kesepakatan memicu ketidakpuasan di antara anggota koalisi mayoritas. Minggu depan, Partai Demokrat akan bertemu dengan wakil wali kota Anas Cafuzzo untuk mendapatkan kejelasan tentang apa yang akan mereka putuskan. Hal ini juga menjadi pertanyaan di kalangan anggota dewan. Saat ini, Corriere della Sera edisi Milan melaporkan bahwa jumlah suara untuk menyetujui penjualan stadion di Dewan Kota masih mencukupi. Dari 31 anggota Dewan Koalisi, tidak termasuk wali kota, 6 anggota menentang, 3 dari Partai Hijau, 1 dari kelompok campuran, dan 2 dari Partai Demokrat. 5 anggota lainnya masih ragu-ragu. Mengingat ketidakpastian ini, Milan terus membuka opsi untuk membangun stadion di San Donato. Proyek ini ditangguhkan hingga Oktober, yang akan menjadi bulan krusial untuk menentukan langkah selanjutnya bagi klub. UEFA mengumumkan 2 perubahan penting untuk Liga Champions. Menjelang undian untuk musim 2025-2026, UEFA membuat keputusan bersejarah, final tidak lagi dimainkan pada pukul 21, waktu setempat, melainkan akan dimajukan menjadi pukul 18. Perubahan ini tetap mempertahankan tradisi pertandingan final yang digelar pada hari Sabtu, yang sudah berlaku sejak 2010. Namun, bukan hanya itu satu-satunya perubahan. Berdasarkan regulasi terbaru yang dilihat oleh Calcio e Finanza, Komite Kompetisi Klub UEFA menetapkan aturan baru yang akan berlaku mulai musim 2026-2027. Aturan ini berkaitan dengan distribusi pertandingan dalam undian. Prinsipnya jelas, pertandingan yang mempertemukan 2 tim yang sama tidak boleh digelar di stadion yang sama selama 3 musim berturut-turut. Dengan kata lain, jika 2 tim berhadapan selama 2 tahun berturut-turut dengan salah satu tim bertindak sebagai tuan rumah, maka pada tahun ketiga, pertandingan tidak bisa digelar di stadion yang sama. Sebagai contoh, jika Inter Milan kembali bertemu Arsenal di San Siro pada musim 2025-2026,
Setelah pertemuan sebelumnya di musim 2024-2025, maka pada musim 2026-2027, pertandingan mereka hanya bisa dimainkan di Stadion Emirates, bukan di Milan. Aturan ini bertujuan untuk menjamin pemerataan yang lebih baik dalam rotasi pertandingan dan mencegah adanya ketidakseimbangan yang terjadi karena faktor kandang. Mantan pelatih legendaris, Arrigo Sacchi, kembali menyuarakan keprihatinannya terhadap sepak bola Italia, terutama menjelang Liga Champions. Ia mengungkapkan bahwa daftar lawan yang akan dihadapi tim-tim Italia membuatnya merinding. Bagaimana mungkin kita, orang Italia, bisa mengalahkan mereka dan akhirnya memenangkan trofi yang tidak kita menangkan sejak 2010? Ujarnya kepada Gazzetta dello Sport. Menurut Sacchi, Liga Champions berisiko berubah dari piala impian menjadi piala mimpi buruk jika tim-tim Italia tidak belajar dan menyesuaikan diri dengan standar permainan Eropa. Standar yang ia maksud adalah permainan yang penuh agresi, pressing, tempo tinggi, akselerasi, keberanian, dan penguasaan lapangan. Jika Italia terus mengandalkan prinsip-prinsip lama seperti pertahanan dan serangan balik, ia melihat peluang sangat kecil untuk sukses. Sacchi menegaskan bahwa kekalahan Inter di final melawan PSG bukanlah kebetulan. Sebaliknya, yang ajaib adalah perjalanan Inter sebelum final tersebut. Kekalahan itu membuktikan bahwa tim-tim Italia, termasuk Inter yang merupakan tim terkuat musim lalu, belum berada di level yang sama dengan para rivalnya. Ini bukan pesimisme saya, tapi sekadar pengamatan realitas. Jika kita terus menjadikan kata-kata semangat dan determinasi sebagai fondasi setiap proyek teknis, kita tidak akan melangkah jauh, kata Sacchi. Ia menekankan bahwa tim-tim Italia harus berfokus pada permainan dan ide-ide taktis. Karena secara ekonomi, mereka tidak bisa bersaing dengan klub-klub dari Jerman, Spanyol, Inggris, atau bahkan PSG yang sangat kaya. Sacchi mengakui bahwa Inter telah memperkuat skuadnya dan mengganti pelatih, serta menunjukkan adanya rencana taktis baru. Namun, ia merasa Inter masih tertinggal dibandingkan tim-tim besar Eropa. Ia melihat potensi pertumbuhan yang baik sepanjang musim, karena pemain-pemain Inter tampaknya sudah terbebas dari beban kekalahan di final Liga Champions musim lalu. Selain itu, kehadiran pemain-pemain seperti Bonni, Suchik, dan Pio Esposito juga dapat berkontribusi pada perkembangan tim secara keseluruhan. Namun, Sacchi tetap jujur dengan pandangannya. Jika saya membayangkan pertandingan melawan, misalnya, Liverpool atau PSG, saya harus mengakui bahwa Inter akan menjadi tim yang tidak diunggulkan.